Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Julita Susanti, masih di tutorial bagaimana cara mengolah data hasil uji tarik pada material X. Oke, pada video kali ini kita akan menentukan titik-titik penting pada kurva stress strain yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, titik-titik penting yang akan kita tentukan yaitu yang pertama ada breaking point, kemudian maximum point, proportional point, elastic point, dan modulus Young. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana cara menentukan titik-titik penting tersebut. Oke, yang pertama di sini ada breaking point. Nah, breaking point ini merupakan titik putus atau titik di mana sampel atau material mencapai atau mengalami putus atau patah. Material tersebut putus atau terpatah. Nah, di mana breaking point ini biasanya kita tentukan di titik akhir, di sini, titik akhir. Nah, namun dapat kita lihat bahwasannya kurva yang sudah kita dapatkan ini, kurvanya itu melandai, di mana titik akhirnya itu terputus ke bawah. Nah, sehingga untuk menentukan breaking point-nya, kita akan tentukan di titik sebelum titik akhir ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini kan ini titik akhirnya ya. Nah, ini titik akhirnya. Nah, untuk breaking point-nya kita akan tentukan di sini. Ini breaking point-nya atau titik putus dari suatu material X tersebut. Oke, kita beri warna. Warna kuning aja untuk membedakan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini tuh merupakan breaking point-nya. Oke, kita pastekan ke sini, kita copy paste angkanya saja. Nah, di sini kita sudah ada kesalahan teknis. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai breaking point dari material X pada kurva tersebut, di mana material X tersebut setelah dilakukan uji tarik akan mengalami putus atau akan terputus, akan patah pada ketika berada pada sumbu X-nya yaitu 0,06595962 dan sumbu Y-nya 57736317,3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan maksimum point. Nah, maksimum point ini merupakan titik beban pada uji tarik ketika mencapai nilai maksimum yang ditandai dengan pengecilan nampang lokal pada batang uji atau local necking. Oke, kita garis bawahi titik maksimum ini merupakan titik beban ketika mencapai batas maksimum. Nah, titik beban, di mana titik beban ini berada pada data stres, di mana data stres ini merupakan hasil pembagian dari beban dibagi dengan spesimen area. Nah, stres ini memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Lalu bagaimana cara kita menentukan titik maksimum pada data ini? Nah, kita akan menggunakan formula pada Excel ya, formula maksimum pada Excel untuk menentukan titik maksimum ini. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan formula Excel maksimum. Kita masukkan data stresnya. Nah, ini bentar. Oke, di sini kita sudah mendapatkan titik maksimum dari data stres ini, yaitu berada pada 66836.062.6,4. Oke, kita cari nilai ini. Kita cari ada pada data yang mana? Oke, 668. Nah, 668.
668. Oke, ternyata ada pada data ini nih di sini. Jadi sini 668. Oke, kita pastikan saja. Nah, 6683 668 3606264 dari sini ya. Dari sini sampai ke banyak sekali ya ternyata. Oke. Nah, sampai ke sini. Ini kita beri tanda dulu. Kasih warna ini. Oke, kita sudah menemukan nilai maksimum dari data stres. Nah, namun datanya ini ternyata sangat banyak. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik maksimum atau maksimum poin pada kurva tersebut gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan cari juga titik maksimum dari data strain sesuai dengan hasil titik maksimum dari data stres. Dari sini nih, kita akan cari nilai maksimum dari strainnya menggunakan formula maksimum. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita blok saja dari data yang sudah kita tandai ini. Oke, di sini enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nih data dari nilai strainnya atau X-nya. Nah, ini tuh merupakan maksimum poinnya. Oke, kita langsung saja copy paste ke atas. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimum nih dari kurva stress strain material X, di mana material X ini akan mencapai titik maksimum ketika berada pada sumbu X-nya itu 0,054548363 dan sumbu Y-nya 668366264. Oke, selanjutnya kita akan menentukan proportional point. Oke, langsung saja kita tentukan proportional point, di mana proportional point ini merupakan batas tegangan dan regangan yang memiliki hubungan yang proporsional atau berbanding lurus atau linear, di mana letak nilai proportional point ini biasanya terletak di batas akhir antara batas linear, di akhir batas linear. Jadi kita harus tahu dulu nih data mana yang linear gitu dari grafik stress strain ini. Caranya, oke, kita tarik dulu nih grafiknya biar kita tahu data yang mana sih yang linear gitu. Oke, kita tarik grafiknya. Nah, di sini udah sedikit terlihat ya data yang linearnya. Biar kita lihat, kita lagi. Oke, nah jadi kita dapat lihat nih data yang linear dari grafik ini tuh bukan terletak di ujung sini, melainkan di sini nih, sekitaran sini ya. Mulainya itu perkiraan dari 0,013 sampai dengan 0,017. Oke, kemudian bagaimana cara membuktikannya benar atau tidaknya bahwasanya data linear itu terletak di sekitaran sini? Oke, cara membuktikannya itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa memplotkan data-data dari 0,013 sampai 0,017 ke dalam grafik atau kurva yang ini yang sebelumnya kita buat. Dan bisa juga kita menggambar ulang data-data dari 0,013 sampai dengan 0,017 itu kita bikin kurva ulang gitu. Oke, di sini saya akan mengambil cara yaitu dengan cara membikin kurva ulang gitu agar lebih jelas letak titik linearnya. Oke, sebelumnya kita
kita cari dulu data-data yang tadi, yaitu dari 0,013 sampai dengan 0,017. Nah, ini 0,013 sampai dengan 0,017. Oke, ini sampai sini. Kita beri warna untuk pembeda. Oke, kita beri warna aja. Tunggu dulu. Oke, nah langsung saja kita gambar ulang grafiknya. Kita insert, kemudian chart, pilih scatter yang ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita select data, kita add, dan kita beri nama kurva apa ya, YM aja kali ya, atau Young Modulus aja deh, Young Modulus. Nah, karena dari kurva ini kita juga nantinya bisa menentukan nilai dari Young Modulus gitu. Bisa menentukan nilai dari Young Modulusnya. Jadi kita buat, untuk ini data sumbu X-nya. Kita plottingkan data ini nih, data strain. Sumbu X kita plottingkan data strain. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita plottingkan data stress. Sampai yang kita warnai, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan kurvanya. Oke, biar lebih jelasnya lagi, kita ubah dulu ininya, batas minimumnya. Oke, kita ubah dari 0,013. Oke, kemudian yang sumbernya juga kita ubah. Dari 1,0 Nah, kita dapat lihat ya data linearnya nih, dari 0,013 sampai ke 0,017. Nah, untuk memastikan kebenaran dari data ini benar apa tidak gitu, linear apa tidak. Nah, kita dapat membuktikannya dengan cara menampilkan nilai dari R kuadratnya. Trend line. Oke, tunggu dulu. Ya. Nah, kita ke more option. Kemudian di sini kita display equation on chart, kemudian display as correct value on chart. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari R kuadratnya, yaitu 0,9995, di mana nilai ini tuh mendekati 1, yang artinya jika nilainya mendekati 1, maka kurvanya itu, titiknya itu semakin linear gitu. Berarti titik ini tuh benar, bahwasannya data-data pada titik ini tuh merupakan data-data yang linear gitu dari hasil uji tarik material X. Oke, karena ini 0,0095 ya. Oke, untuk memastikannya kita coba taikan atau datanya. Tadi kan sampai 0,017 ya, kita coba sampai ke 0,016. Kita mundurkan maksudnya ya. Kita mundurkan datanya. Oke, kita edit. Nah, tadi kan sampai nomor 12, kita edit sampai 111 nih. 111. Oke. Nah, ternyata kalau sampai 111 itu malah turun nilainya. Oke, kita coba lagi. Kita sekarang naikkan nih. Tadi kan 112, kita naikkan ke 113.
Oke, kita naikkan ke 113. Oke. Nah, ternyata masih tetap sama, nilainya itu masih turun. Berarti betul ya, bahwasannya yang mendekati nilai 1 itu tadi ada di data nomor 112. Nomor 112. Di 0,017. Dari 0,013 sampai dengan 0,017. Nah, sekarang kita kan sudah menemukan nih garis atau titik-titik dari data tersebut yang linear. Nah, maka kita dapat menentukan nih nilai dari proportional point-nya, yaitu terletak di sini, batas dari linear. Berarti ini nih, batas akhir dari linear. Oke, berarti dapat kita temukan nilai proporsionalnya itu ini. Nah, ini batas akhir dari yang linear. Oke, kita ganti warnanya ya untuk membedakan. Kita beri warna apa ya? Warna hijau aja deh. Warna hijau itu merupakan nilai dari proportional point-nya. Oke, kita langsung kopikan ke atas. Sini. Nah, ini nilai proportional point-nya. Jadi, ini tuh merupakan nilai batas dari garis linear terletak di 0,017965 dan sembunyinya terletak di 33888707882. Oke, selanjutnya kita juga dapat menentukan nilai dari elastic point. Nah, di mana elastic point ini merupakan batas atau titik suatu material kembali ke panjang semula apabila beban dihilangkan. Nah, jadi elastic point ini merupakan titik suatu material di mana material tersebut kembali ke panjang semula setelah beban dihilangkan gitu. Nah, biasanya elastic point ini akan terletak di setelah titik proporsional. Kita lihat ke bawah, terletak di setelah titik proporsional. Berarti terletak setelah titik ini nih. Ini kan titik proporsional. Nah, berarti setelah titik ini, di mana suatu material kembali ke panjang semula atau ke dalam bentuk semula karena tidak adanya beban gitu, karena bebannya dihilangkan. Nah, itu bakal terletak setelah titik proporsional, yaitu di sini. Jadi ini merupakan titik elastic point-nya. Oke, kita beri warna. Nah, beri warna merah aja kali ya. Nah, ini merupakan nilai dari elastic point. Copy. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari elastic point. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari modulus Young. Nah, untuk menentukan nilai dari modulus Young ini, kita dapat menentukan nilainya itu bisa dari bisa dari kurva yang sudah kita buat. Kan ada nilai garis regresinya nih, yang ini nih. Nah, ini tuh bisa untuk menentukan nilai dari modulus Young. Nah, bisa juga kita menggunakan slope dari stress dan strain. Oke, pertama kita pakai dulu data yang dari ini. Data yang dari grafik ya. Di sini kan masih dalam bentuk general. Coba dulu ininya ke dalam bentuk number. Nah, ini lebih jelasnya ya untuk nilai modulus Young-nya berdasarkan kurva atau grafik. Kita kopikan.
Kita beri warna deh biar ada pembeda. Ini itu merupakan nilai si modulus Young. Nah, nilai modulus Young-nya. Oke. Nilai modulus Young berdasarkan kurva. Oke. Ini nilainya. Nah, kita juga bisa menggunakan formula dari Excel, yaitu menggunakan formula slope. Dari stres yang tadi sudah kita tandai ya, dari stres titik linear dengan data dari strain. Oke, sampai sini. Dan data dari strain. Nah, dapat kita lihat ya, ini data dari formula dan ini data dari hasil kurva. Cuman beda di pembulatannya aja ya, ini dibulatkan nih komanya. Oke, nilainya sama ya, berarti nilai Young modulusnya itu sekitaran segini nih. Oke, untuk pada video kali ini mungkin cukup sampai menentukan modulus Young ya. Untuk menentukan yield point akan dibahas di part ketiga. Oke, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus videonya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.